Boleh protes kok sama semua pertanyaannya sama 3 orang begundal ini. Sekarang saya ganti ini pertanyaan untuk Kliwon. Sebetulnya apakah Prabowo bikin klub presiden itu, apa Prabowo merasa tidak mampu menjalankan menjadi presiden sendirian? Kira-kira menurutmu gimana, Won? Nah, ini jadi walaupun mengubah, mencoba mencari pertanyaan yang berbeda, tapi ujung-ujungnya dia bersumber kepada klub. Harusnya kan kalau berbeda begini, di manakah alamat klub itu kan? Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu, walau kadang-kadang tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik, agar tiada penyesalan dan air mata. Ya, lumayan teman-teman ya. Agar tiada penyesalan dan air mata. Pilkada sudah usai. Air mata pun sudah usai dicurahkan. Bahkan sudah ada yang mengering. Sudah tidak ada lagi sesal, sudah tidak ada lagi tangisan itu. Sekarang saatnya kita bikin klub. Klub Waton Gayeng. Tapi bukan itu teman-teman. Bukan juga klub motor, bukan juga klub beca, tapi ini ada spesialis. Klub umum. Ada klub yang sangat spesial dari ide seorang presiden terpilih yang baru. Klubnya bukan main-main dan tidak bisa mempunyai anggota yang banyak. Kayaknya tidak mungkin soalnya. Klub presiden. Wah, luar biasa itu loh. Presiden pun ada klubnya loh. Kalah PSSI. Kalah klub sepak bola. Mungkin klub inilah yang mungkin nanti anggotanya paling sedikit. Ya kan? Klub presiden. Kalau sekarang Daftarnya susah itu ya. Oh, susah. Daftarnya susah. Menjadi anggotanya pun susah. Kalau sekarang yang tersisa, kalau misalnya dia bikin klub, ada SBY, ada Megawati, ada Jokowi, dan nanti Prabowo sendiri. Nah kira-kira ide Prabowo ini sebetulnya agak unik sih. Mungkin kita lempar dulu ke pendukungnya yang
Setia Jupri. Pri, apa sih sebetulnya fungsinya? Kenapa Prabowo tiba-tiba, ya nggak mungkin kamu jadi anggotanya kan? Bikin klub presiden itu. Sebenarnya begini Pak Jon, itu di luar wilayah saya. Ya pasti gitu. Ya memang. Ini halamannya orang nyampe. Ini kebon. Jadi karena saya pikir begini, saya melihat kepada saya, mungkin juga sebagian orang, jangankan jadi klub presiden dan terdiri dari mantan wakil presiden, mantan presiden ya, mantan bukan wakil ya. Iya. Saya rasa saya aja jadi presiden rumah tangga aja saya mengundurkan diri, apalagi anggota klub presiden ini. Itu loh yang saya pikirkan. Saya juga heran loh Pak Jon, kok bisa begitu ya? Ayo coba deh Pak RT. Pak RT coba tanggapi Pak RT. Kira-kira sih fungsinya apa sih kalau bikin klub presiden ini? Sebetulnya secara ide bagus ya, Prabowo punya ide klub presiden. Secara ide ya, itu bagus. Artinya mengumpulkan mantan-mantan presiden untuk bisa berdialog. Nah, untuk paling enggak bagaimana bangsa ini kedepannya lebih baik. Sebetulnya idenya bagus. Jadi kalau itu bisa terkumpul, dia berdialog, bisa ya berdiskusi. Nah, gimana ini yang terbaik bangsa ini kedepannya? Ya, paling enggak dia punya pengalaman-pengalaman yang telah dilalui kan. Itu idenya ya. Nah, tapi apakah segampang itu? Nah, saya masih tanda tanya. Itu untuk bisa terwujud. Ya. Karena belum tentu Megawatinya itu mau menjadi klub presiden. Karena saat ini kan boleh dikatakan kan masih agak-agak gimana lah. Kalau orang ibarat pertandingan sepak bola masih bersedih lah atas kekalahan ini. Jadi untuk membentuk itu mungkin saya masih sanksi. Apakah mantan presiden Megawati mau? Tapi sebenarnya idenya bagus, ya kan? Karena kan udah berpengalaman lah semuanya, udah tokoh-tokoh bangsa. Tapi saya masih ragu dengan Megawati karena ya masih belum bisa inilah. Nah, pertanyaan ini kalau tadi Kliwon, kalau episode berikut kemarin itu beliau protes kok sama semua pertanyaannya sama 3 orang begundal ini. Sekarang saya ganti ini pertanyaan untuk Kliwon. Sebetulnya apakah Prabowo bikin klub presiden itu, apa Prabowo merasa tidak mampu menjalankan menjadi presiden sendirian? Kira-kira menurutmu gimana, Won? Ya, ini. Jadi walaupun mencoba mencari pertanyaan yang berbeda, tapi ujung-ujungnya dia bersumber kepada klub. Harusnya kan kalau berbeda begini, di manakah alamat klub itu kan? Alamatnya udah pasti dia Tidak semudah itu memang kalau berbicara mengenai klub. Tapi kok kata klub kok kayaknya kurang punya karisma gitu ya sebagai mantan presiden. Karena klub itu dimiliki klub sepeda ya, klub motor gitu ya. Menyatukan klub kita sendiri aja sulit. Nyatanya sampai hari ini Coach Jeding masih jadi oposisi ya. Artinya nggak ada di sini gitu loh. Oh iya ya. Belum kita omongin sih sama teman-teman. Kenapa seorang Coach Jeding nggak datang? Oh ya teman-teman, untuk informasi saja. Sekarang ini dia lagi mempersiapkan pementasan. Jadi dia karena pementasan tanggal 16, jadi dia harus rutin latihan. Ya sudahlah, kita ikhlaskan. Lanjut, Wan. Ya, dalam dunia politik atau dalam kehidupan tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada adalah kepentingan. Nyatanya nggak ada Jeding aja, nggak perlu kita bahas tadi ya. Biar dia nonton ya. Jadi apa ya? Idenya Pak Prabowo bagus gitu loh. Tetapi jangan mencetuskan ide dulu sebelum ada silaturahmi. Sampai hari ini Pak Prabowo kan belum silaturahmi, dan sampai hari ini Pak Jokowi juga belum silaturahmi juga. Biasanya kan setiap tahun silaturahmi ke Ibu Mega. Nggak ada Ibu Mega yang silaturahmi datang ke Pak Jokowi yang gitu loh. Sampai hari ini saja kan kita belum ada berita bahwa ada pertemuan. Nah, kalau muncul keinginan untuk klub ya kayaknya
kayak ayam panggang jauh di atas tumpu gitu. Tunggu. Gimana itu? Ayam panggang jauh di atas tungku. Jadi nggak matang-matang, kan kejauhan dari api. Iya. Jauh panggang dari api. Oh iya, artinya sulit karena wajar kalau seandainya sikap Bu Mega masih belum akomodatif karena ibarat hati itu masih patah gitu loh. Jadi Pak Prabowo harus telaten untuk rawuh gitu loh, untuk menjelaskan ini itu. Saya kira itu. Kalau toh ada pemberitaan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu sudah ada rencana di atas meja bahwa Ibu Mega akan bersama Pak Prabowo akan ketemu. Tetapi ujung-ujungnya katanya lingkaran Ibu Mega tidak setuju dan ngojok-ngojoki nggak usah ketemu gitu loh. Gitu kesannya kan begitu. Ya. Itu baru isu ya. Tapi yang jelas klub itu jauh sekali apabila belum ada tadi pertemuan-pertemuan secara personal. Personal approach dulu lah yang penting. Nah, katakanlah nih Won ya, katakanlah Bu Mega setuju, umpama setuju. Sebetulnya motivasi Prabowo itu apa sebetulnya? Apa dia minta bantuin untuk memimpin negeri ini? Itu yang pertanyaan saya tadi tuh. Kayaknya belum terjawab tuh. Apa kamu nggak berani jawab? Bisa lempar ke Jupri nih kalau kamu. Jupri aja dilempar. Biar kayak kok ceding. Kunci jawaban itu ada di saya. Jadi Pak Prabowo kan politik merangkul. Oh iya. Kemarin usahakan memukul dengan dialog, debat dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya prediksi kita benar ya, yaitu pasti akan merangkul. Dan ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda yang akan kerangkul ya, kecuali PDI sama PKS yang belum mengambil sikap gitu loh. Jadi di PDI atau Ibu Megawati itu adalah tokoh bangsa yang memang harus dirangkul karena apa? Kursinya itu masih berapa ya? 120 kursi di DPR ya. Oh, kursi PDI masih tinggi ya? Kursi PDI. Masih tertinggi, masih tertinggi. Program-program pemerintah menjadi terhambat ketika nanti itu tadi tidak disetujui oleh sekian 100 tadi. Ya. Artinya ketika itu PDI dirangkul, maka perjalanan mulus Pak Prabowo dan Gibran dalam rangka untuk mewujudkan program-programnya itu sangat dibutuhkan. Maka itu tadi. Tapi kalau ini pendekatan masih belum, ya tampaknya agak sulit karena tanda-tandanya sepertinya ya PDI mungkin loh ini, mungkin oposisi. Ya. Oposisi bagus saya kira untuk penyeimbang. Ya betul. Dan itu oposisi maupun ada di pemerintahan sama-sama mulia kok dalam rangka membangun bangsa juga. Betul. Begitu. Jadi saya pikir tadi klub apa gitu pas saya baca tuh ternyata klub presiden. Wah, itu sangat berat sekali. Ya aku sendiri itu pernah mendirikan klub pantomim juga pernah gitu. Jadi kan nilainya kok hampir sama ya dengan pantomim sepeda. Menjadi lebih mudah kan menjadi anggotanya. Cuma kalau ini kan berat nih. Iya. Harus pemilihan umum dulu dan menang. Itu syaratnya itu. Teman-teman, kembali lagi kepada klub presiden tadi itu ya. Sampai saat ini saya masih bingung ya. Malah saya bayangin klub presiden. Saya bayangin dia kayak klub-klub motor itu loh, pakai jaket rompi tulisannya klub presiden. Saya malah mikir klub renang. Klub renang. Pak RT, apa ada yang bertambahkan lagi Pak RT? Ya mungkin kalau untuk klub itu mungkin secara motif, ini untuk kepentingan Pak Prabowo sebagai presiden memang sangat penting ya, sangat membutuhkan sekali. Tapi untuk Megawati sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mungkin tidak begitu penting untuk partainya. Jadi dia tidak terlalu antusias untuk ikut atau masuk dalam klub itu. Tapi untuk Prabowo sangat penting karena dia kan sebagai presiden perlu tokoh-tokoh yang bisa dirangkul, dikumpulkan, berdiskusi. Tapi untuk Megawati tidak begitu penting karena mungkin dipandang tidak begitu menguntungkan terhadap partainya. Mungkin ya ini secara motif aja. Jadi dia kan agaknya kurang bergairah untuk mengadem masuk dalam klub ini. Ini prediksi saya. Dia tentu mungkin nggak akan masuk. Atau mungkin bisa jadi begini nggak sih? Sebetulnya ini sebetulnya kepanjangan dari atau mungkin kata lain dari koalisi. Ya kan? Atau halusnya dari koalisi. Kemarin kalau misalnya PDI atau PKS tidak mau menjadi koalisi dari Prabowo, dia bikin klub presiden. Kan kalau klubnya jadi kan otomatis jadi koalisi juga tuh. Hampir sama, kata lain dari koalisi itu. Sebenarnya tujuannya untuk
meminta mantan-mantan presiden, tokoh-tokoh hebat itu bisa menjadi penasehat. Maksudnya begitu. Terus mereka aja simbol-simbol pemimpin. Kalau itu bersatu kan itu membahagiakan bagi rakyat, harapannya kan begitu. Jadi bersatu akhirnya kan. Tapi sekali lagi agak sulit karena tapi sebenarnya kalau itu tidak ada kendala atau nggak ada kerikil terkait dengan maaf ya, di belakangnya Pak Prabowo sebagai presiden tentu ada wakil yang namanya Gibran. Itu kan masih ada hambatan ke sana juga. Kira-kira kemungkinan ya kalau PDI masih membaca-baca ini oposisi atau akan bergabung. Kalau ini bergabung kemungkinan untuk klub itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi kalau masih memutuskan untuk oposisi ya sulit. Kenapa menentukan oposisi hal yang wajar ya saya kira kalau terkait dengan, tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo nggak ada hambatan. Itu sahabat karib dari kecil loh. Zaman Bung Karno aja mereka teman bermain, teman bermain kelereng macam-macam. Nah, tapi ketika di belakangnya Pak Prabowo nanti ada Pak Jokowi, nah itu hambatan. Jadi sampai ada istilah begini, kalau Pak Prabowo itu nggak ada masalah, tetapi kepada beliau itu sulit rasanya. Karena dianggap oleh para tokoh itu rumah PDI itu terbakar jadi ya. Tidak bisa berkembang karena itu tadi. Ya. Nah itu sulit, kecuali nanti PDI akan membaca setelah Pak Jokowi itu sudah mulai berhenti jadi presiden. Kira-kira hubungannya masih baik nggak Pak Prabowo ini masih baik nggak hubungannya? Cawe-cawe nggak itu? Ya. Nah kalau ternyata sudah maaf ya tenggelam nggak muncul, PDI bisa masuk itu. Ya. Saya pikir sih mungkin kalau prediksi orang Jokowi mungkin banyak yang bilang bahwa Jokowi masih akan kuat. Saya pikir enggak juga. Enggak ya, sulit ya. Enggak seperti presiden yang lalu lah. Ketika sudah lengser, betul. Tapi ada Gibran gimana? Ya. Wakil kan apa? Wakil itu kan cuma sekedar ban serep toh. Ban serep ketika presiden tidak bisa wakil. Itu kan kekhawatiran yang beralasan. Ketika kekuasaan berakhir, ya berakhir pula cawe-cawenya gitu. Nggak ada jalan lain. Itu udah pasti gitu. Apalagi banyak oposisi, ada oposisi gitu yang nyenter aja gitu, ngelirik aja, deket aja, apa lo udah gimana. Oke teman-teman, kayaknya sih karena ini sebetulnya masih idenya Prabowo ingin bikin klub mungkin ini klub terberat yang ada di Indonesia. Karena klub presiden, anggotanya nggak main-main. WA grup, tapi anggotanya 4 misalnya. 4 doang. Lagi ngapain guys? Nggak enak. Jadi nggak banyak yang bisa kita bahas. Yang justru jadi kita khawatirkan juga mereka nanti misalnya berempat atau berlima bikin podcast. Wah saingan berat lagi kita. Saing berat kita. Kita ngomongin mereka ngomongin kita. Oke teman-teman, untuk Gayeng, berhubung ini tidak banyak yang bisa kita bahas lagi daripada kita ngelantur kemana-mana, kita cukupkan dulu episode ini sampai di sini. Kita jumpa lagi episode berikutnya. Bye bye.